Pemirsa, babak baru juga tercapai saat Indonesia mengambil alih kendali udara atau Flight Information Region di kawasan Natuna dari Singapura. Kesepakatan ini terjadi setelah Presiden Joko Widodo bertemu dengan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong di Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Setelah berada di bawah kendali otoritas Singapura sejak tahun 1946, ruang udara di kawasan Kepulauan Natuna kini menjadi milik Indonesia. Selama ini pesawat Indonesia yang terbang di wilayah tersebut harus meminta izin Singapura terlebih dahulu, meskipun Natuna menjadi bagian dari wilayah NKRI. Pengambil alihan ini terwujud setelah pemimpin Indonesia dan Singapura menandatangani penyesuaian pelayanan ruang udara atau Flight Information Region atau FIR. Kini setelah 76 tahun di bawah kendali Singapura, ruang udara di atas kawasan Natuna menjadi sepenuhnya tanggung jawab Indonesia. Exchange of the document by the ministers. Pemirsa, Indonesia kini memiliki kedaulatan ruang udara di wilayah Natuna. Kendali wilayah udara tersebut selama 76 tahun menjadi milik otoritas Singapura. Lalu apa keuntungan bagi Indonesia setelah berhasil mengambil kendali ruang udara di kawasan Natuna? Sudah bersama kita Bapak Marsikal TNI Purnawirawan C.P. Hakim, Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia, yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Udara tahun 2002 hingga 2005. Selamat pagi Pak C.P. Selamat pagi. Pak C.P, sebelum kita... Alhamdulillah baik. Pak C.P, apa kabar Pak? Ya, salam sehat. Sebelum kita bahas lebih dalam Pak, apa sebenarnya Flight Information Region ini Pak? Oke, agak sulit ya ini karena ada teknis, tapi gampangnya Flight Information Region itu adalah kawasan udara yang berada di bawah pengawasan sebuah otoritas penerbangan sebuah negara. Jadi logikanya wilayah udara teritorial Indonesia, FIR-nya itu harus berada di bawah kendali otoritas penerbangan Indonesia. Jadi itu gampangnya. Tetapi penjelasan lebih jauh itu lebih teknis dan agak sulit untuk dijelaskan dalam waktu yang singkat. Baik. Lalu Pak C.P, dengan menguasai wilayah udara Natuna, lalu keuntungan yang bisa didapatkan oleh Indonesia ini apa saja Pak? Ya, saya kurang setuju dikatakan sebagai keuntungan, karena itu kan ini kan rumah kita ya, katakanlah rumah kita, halaman rumah kita, yang selama ini penguasa halaman, bagian dari halaman itu tetangga kita gitu. Jadi kalau itu dikembalikan, itu bukan keuntungan sebetulnya. Kita harus menghitung ruginya justru yang lebih banyak kalau mau bicara tentang ekstrim. Jadi intinya adalah kalau wilayah udara nasional itu berada di bawah kekuasaan kita, maka kita bebas bergerak, ya, bebas bergerak, itu kebebasan. Dan itu mempermudah pengawasan penerbangan tanpa izin yang selama ini banyak sekali terjadi. Dan tentu saja ada pemasukan finansial sebagai jasa memberikan informasi di Flight Information Region. Itu intinya. Jadi saya kembali lagi sedikit tentang, kalau banyak orang berbicara tentang keuntungan dan kerugian. Pengertian mendasar yang harus diangkat di sini adalah sumber daya alam. Wilayah udara di atas teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah sumber daya alam atau natural resources yang menurut amanah konstitusi di Undang-Undang Dasar 45 disebutkan wilayah udara kedaulatan dalam pengertian sumber daya alam harus dikuasai negara dan diperuntukkan bagi semaksimal kesejahteraan rakyat. Jadi ini sebenarnya basic platformnya yang harus kita pahami bersama terlebih dahulu sebelum kita membahas lebih jauh tentang FIR Singapura yang katanya sudah dikembalikan ke Indonesia. Tapi saya memegang apa yang dikatakan oleh Presiden ya, bahwa dengan perjanjian ini maka FIR Jakarta sudah mencakup seluruh wilayah teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang benar sebenarnya. Pak C.P, apakah dengan demikian Indonesia sudah berdaulat sepenuhnya dalam kendali ruang udara? Apabila benar yang dikatakan Presiden dan tertuang dalam perjanjian, itu tentu saja berarti kita sudah memiliki kedaulatan yang penuh di udara. Kenapa kedaulatan ini menjadi begitu penting?
Karena semua negara, ya, kita bicara tentang dasar hukum yang terlebih dahulu. Semua negara harus merujuk kepada Konvensi Chicago tahun 1944 yang menyatakan bahwa air sovereignty setiap negara adalah komplit dan eksklusif, ya. Maksudnya adalah di wilayah udara nasional sebuah negara tidak ada ruang untuk penerbangan negara lain tanpa izin. Ini yang membedakannya dengan hukum laut internasional. Jadi hukum udara internasional, semua negara yang bergabung di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang automatically menjadi member state dari International Civil Aviation Organization itu tunduk pada regulasi-regulasi yang ditentukan. Antara lain rujukannya adalah apabila kita berbicara tentang kedaulatan, Konvensi Chicago tahun 1944 sangat jelas dan sangat gamblang. Dan harus diketahui juga sebagai pengetahuan umum saja bahwa air and space atau kedirgantaraan adalah masa depan umat manusia yang bernilai tinggi. Itu sebabnya sering dilekatkan kepada martabat sebuah bangsa. Contoh sederhana adalah satelit komunikasi itu menentukan kehidupan sehari-hari, ya. ATM itu kita mengambil uang kita di ATM, ya, itu nggak bisa kalau sinyal waktu dari satelit itu putus. Apabila kita berbicara tentang GPS, tentang Wi-Fi, kalau mati semua itu chaos. Dan lebih parah lagi, air and space atau kedirgantaraan atau lebih sempit lagi wilayah udara sebuah negara itu kritis terhadap ancaman-ancaman dari luar negeri. Contohnya pada waktu Pearl Harbor yang diserang oleh Jepang dan Hiroshima Nagasaki yang diserang oleh Amerika untuk menghentikan Perang Dunia Kedua, itu datang dari udara. Dan bahkan ancaman dari dalam negeri, ya, 911 itu ancaman itu datang dari dalam negeri sendiri dan itu melalui udara. Jadi harus ada pengertian yang mendasar tentang wilayah udara. Ya, silakan. Baik, Pak Cepi, lantas sebenarnya apa yang selama ini menjadi kendala begitu ya, kendali ruang udara di kawasan Natuna ini harus berada di bawah kendali Singapura? Ya, kita melihat sejarahnya aja. Pada tahun 46, wilayah udara, ya, yang sekarang ini menjadi bagian wilayah udara kedaulatan kita, itu trafiknya mulai meningkat dan harus ada otoritas penerbangan yang diberikan kekuasaan untuk mengendalikan. Pada waktu itu diserahkan kepada pemerintah kolonial Inggris di Singapura. Ya, saya garis bawahi pemerintah kolonial Inggris di Singapura. Mengapa? Karena Republik Singapura belum ada. Jadi ini adalah sebenarnya penguasaan wilayah oleh pemerintah kolonial dari tahun 46. Dan kalau ditanya kenapa tidak kembali di sini? Karena kita tidak mengurusnya. Karena kita tidak mau memandang itu sebagai sesuatu yang penting yang harus segera berada di bawah teritori kita. Namun dalam sisi hukum memang sebenarnya wilayah udara kedaulatan itu melekat pada wilayah teritori Indonesia sebagai negara kepulauan. Dan sebagai negara kepulauan, secara internasional pengakuan itu baru muncul pada UNCLOS 1982, United Nations Convention on the Law of the Sea, yang secara eksplisit menyatakan pengakuan internasional terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan. Jadi kalau dari sisi hukum mungkin orang bisa berkata bahwa baru tahun 82 kita mempunyai hak di wilayah udara kedaulatan yang selama ini dikenal sebagai VIR Singapura. Baik. Pak Cepi, setelah sekian lama dikelola oleh Singapura, lantas bagaimana kompetensi Indonesia sendiri dalam mengelola VIR ini? Apa yang harus disiapkan mungkin dari segi infrastruktur maupun juga SDM-nya? Oke. Banyak orang mempertanyakan, ya, terus terang banyak orang mempertanyakan dan meragukan Indonesia, ya, dan itu nggak bisa disalahin karena performance kita pun pada periode tertentu 20-30 tahun yang lalu itu memang menunjukkan hal yang kurang baik, ya. Tetapi sekarang udah selesai semuanya.
Audit International Civil Aviation Organization yang terakhir 1 atau 2 tahun yang lalu menyebutkan bahwa kemampuan otoritas penerbangan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menyelenggarakan, dalam mengelola penerbangan sipil komersial dalam aspek safety itu dinilai above average, ya bukan average ya, tapi above global average. Jadi kalau dipertanyakan kompetensi itu sudah tidak bisa, sudah tidak relevan lagi karena referensi rujukan adalah merupakan data dari hasil audit, ya, hasil audit International Civil Aviation Organization itu mengenai kompetensi. Kemudian orang juga mempertanyakan tentang infrastruktur dan lain sebagainya. Untuk hal ini, Indonesia Airnav sebagai pengelola layanan transportasi udara itu sudah berulang kali menyatakan kesiapannya, sehingga terjawab dengan loud and clear, ya, terjawab dengan jernih bahwa kompetensi itu ada rujukannya audit ICAO yang terakhir. Kemudian kalau kita berbicara tentang infrastruktur, kemampuan dan sebagainya, itu sudah ada pernyataan resmi dari Indonesia Airnav. Baik Pak Cepi, untuk memastikan kembali dan juga mungkin ini keterangan sedikit terakhir untuk yang disampaikan oleh Pak Cepi, berarti kendali ruang udara Indonesia ini saat ini sudah sepenuhnya di bawah Indonesia ya Pak? Kalau merujuk kepada kutipan Presiden Joko Widodo yang tadi dicuplik oleh TV Man barusan, itu benar. Tetapi apakah itu yang tertuang dalam perjanjian, saya belum tahu, saya belum baca, karena beredar isu-isu di luar bahwa masih ada klausul-klausul tertentu yang sebenarnya belum sepenuhnya. Tapi kita bicara positif aja, ini adalah satu hal yang baik, ya, satu achievement yang istimewa dari pemerintah kita. Sekali lagi saya garis bawahi, Presiden mengatakan bahwa sekarang ini dengan perjanjian ini maka PIR Jakarta telah mencakup seluruh wilayah udara teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan itulah sebenarnya yang harus kita kelola. Baik, terima kasih Pak Cepi Hakim atas kesempatan untuk pemirsa TV One. Kita harapkan seluruh kendali ruang udara Indonesia ini sudah berada di bawah Indonesia dan bisa berdaulat. Terima kasih Pak, selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi.